Ya Tuhan, Engkau pasti sanggup. Sebab tangan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Karena itu Bapa, hari ini kami mau membuka hati bagi firman Tuhan. Firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, memberi kami kekuatan, sehingga kami menang sampai pada garis akhir. Berapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan bacakan buat saudara. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya pendengar mesbah doa dan juga mesbah syukur. Setiap hari saya mendengar sejak awal COVID, ya berarti sejak 2020. Saya punya kesaksian sederhana sih Bu, tapi saya sempat bilang ke Tuhan, kalau memang ini terjadi dalam perlindungan Tuhan, maka saya akan bersaksi di mesbah doa. Beberapa waktu yang lalu, saya belanja keramik di toko bangunan yang cukup besar di Surabaya. Ketika selesai belanja, saya pulang tanpa menyadari bahwa tas kecil berisi HP saya dan juga satu Samsung Tab ketinggalan di toko tersebut. Setelah hampir sampai ke rumah, saya baru sadar mau melihat tab kok tiba-tiba tidak ada. Disitulah saya ingat kemungkinan ketinggalan di meja di toko tersebut. Segera saya balik arah hendak mengambilnya. Dalam perjalanan menuju toko itu, saya berkata dalam hati, waduh, kalau sampai diambil orang, gimana ya? Selain nilai gadget tersebut lumayan mahal bagi saya kalau beli baru lagi, plus juga semua data-data saya bisa hilang juga. Dan ini berpotensi sangat memusingkan. Lalu saya berdoa dalam hati sambil nyetir, saya bilang, Tuhan, jika aku mendapatkan karunia-Mu, kiranya gadget saya tersebut tidak diambil orang, tapi disimpan oleh pegawai toko bangunan tersebut. Jika memang tidak hilang, maka saya akan bersaksi di mesbah doa. Sambil deg-degan, saya juga tentunya harus siap dengan segala risiko atas gadget saya tersebut. Sesampai di toko tersebut, saya lari-lari dan menuju pintu. Di pintu masuk, saya sudah disambut salah satu pegawai toko yang membantu saya memasukkan keramik ke dalam mobil saya. Dia menyambut saya sambil berkata ke saya, Ibu, gadgetnya ketinggalan. Saya langsung lega, lalu saya mengecek semuanya masih komplit dan ternyata disimpan oleh pegawainya itu. Karena ketinggalan di meja. Tuhan itu baik dan luar biasa dan saya sungguh mengucap syukur. Tuhan memberkati Ibu Debbie juga dan semua pendengar mesbah doa dan juga mesbah syukur ya Ibu pimpin. Amin, amin, amin. Iya, memang kelihatannya kesaksian ini sederhana, tapi ya saya tahu ya Tuhan melindungi setiap anak-anak Tuhan yang terus berserah kepada Dia, karena memang kalau sampai gadget tuh hilang, banyak sekali yang harus kita urus, apalagi kalau di dalamnya ada mobile banking dan lain sebagainya. Saya juga pernah mengalaminya Bu, ya, waktu saya pelayanan di satu gereja, dan gereja itu di mall. HP saya ketinggalan di toilet di mall, saya taruh di atas dekat tempat buat pencetan air ya. Ada itu, tapi itu memang langsung terlihat. Saya sudah ibadah ya, kira-kira sudah setengah jam lebih ibadah. Ya saya mau cari HP saya cari nggak ada, saya ingat aduh ini ketinggalan di toilet.
langsung saya berdiri, saya kembali ke toilet itu, saudara. Tapi di dalam perjalanan tuh saya cuma bilang, ya saya percaya, saya tenang, pasti ya malaikat Tuhan melindungilah ya HP itu. Karena ya itu Bu, data-data semua ada di situ, ya dan juga kalau mau beli lagi harganya lumayan. Waktu saya masuk ke toilet itu saya berpapasan dengan 2 orang keluar dari toilet itu. Dalam hati saya, ya mungkin sudah ditemukan sama orang itu. Lalu waktu saya masuk ada 2 petugas toilet di dalamnya sedang membersihkan. Saya bertanya, Mbak ya ada HP ketinggalan ya di sini. Mereka langsung menjawab, nggak ada tuh, nggak tahu. Lalu saya coba masuk ke toilet yang tadi saya masukin. Puji Tuhan HP itu masih ada di tempatnya. Saya bersyukur juga waktu itu, terima kasih Tuhan. Ya saya percaya itu perlindungan dari Tuhan. Dan akhirnya HP itu bisa saya temukan kembali. Ya coba saudara ya kalau orang masuk ya orang temukan sudah pasti ya hilang karena itu di toilet umum. Tapi saya percaya ya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan ada perlindungan. Terima kasih Bu kesaksiannya ya, biarlah kita semua juga terus ada dalam perlindungan Tuhan. Kita mengucap syukur. Iya, kita sudah selesai kemarin dengan Keluaran pasal yang keempat, bagaimana Musa disuruh Tuhan kembali ke Mesir dengan penuh rasa tidak percaya diri. Musa akhirnya kembali ke Mesir, ya. Dan kita juga sudah melihat kemarin bagaimana ketika satu malam, ya, Musa hampir saja terbunuh karena dia tidak menyunat anaknya yang laki-laki. Karena memang Musa tidak dibesarkan di tengah bangsa Israel, dari kecil dia sudah berada di istana Mesir Firaun. Tapi akhirnya istrinya menyunat anaknya dan akhirnya Musa terluput. Sekarang kita lanjut ke Keluaran pasal yang kelima. Ya, di mana Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kita melihat Tuhan memang sudah berkata bahwa Musa, kamu harus pergi sampaikan kepada Firaun bahwa aku menyuruh engkau untuk membebaskan umatku. Tapi Tuhan sudah berfirman, tapi ya Firaun pasti tidak akan melepaskan begitu saja ya bangsa itu. Dan Tuhan meneguhkan Musa bahwa ya tapi kamu tenang sebab aku yang akan berperkara. Sekarang kita lanjut pasal yang kelima ayat yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayat 2, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk memberikan orang Israel pergi, membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jadi apa yang sudah difirmankan Tuhan kepada Musa itu terjadi. Tuhan bilang kamu pergi menghadap Firaun, tapi dia pasti tidak akan membiarkan umatku itu pergi, tapi kamu lakukan saja tugasmu. Ketika Musa memberitahukan firman Tuhan kepada Firaun, Firaun menjawab, siapa Tuhan itu? Saya tidak kenal sama Tuhan itu. Ya, siapa Tuhan itu sehingga aku harus membiarkan bangsa ini pergi begitu saja? Ya, tidak kenal aku dengan Tuhan, dia bilang ya. Ayat yang ketiga, lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Ya, kita lihat di sini saudara, jadi Firaun itu terbiasa dengan ya banyak dewa-dewa di Mesir yang mereka sembah. Dan ia belum pernah mendengar mengenai Allah Israel ya. Jadi ini Firaun yang
bukan yang pertama dulu yang menerima Yusuf ya. Ini Firaun yang berbeda karena Firaunnya itu sudah mati. Firaun itu adalah julukan bagi Raja Mesir ya. Jadi yang Firaun ini belum pernah mendengar mengenai Allah Israel. Firaun beranggapan bahwa Allah dari budak-budak Ibrani itu tidak mungkin perkasa atau sangat kuat atau berkuasa. Jadi Firaun sama sekali tidak cemas tentang pesan Musa karena ia belum pernah melihat suatu bukti mengenai kuasa Tuhan. Ya, dan Firaun tidak mau mendengarkan Musa dan Harun karena ia tidak mengenal atau menghormati Allah. Orang yang tidak mengenal atau menghormati Allah, ya tidak mungkin dia mau mendengarkan firman Tuhan ataupun para utusannya yang datang. Seperti Musa dan Harun, kita perlu bertekun saudara. Bila orang lain menolak kita atau iman kita, ya jangan terkejut atau jangan berkecil hati. Tetaplah ya memberitakan kepada mereka tentang Allah. Kita percaya kepada Tuhan yang akan membuka pikiran dan hati mereka. Tuhan sudah berkata, kamu nanti akan ditolak, tapi aku yang akan berperkara. Dengan hati Firaun. Ya, dengan tujuan apa? Biar mereka melihat bahwa Allah Israel itu adalah Tuhan yang penuh kuasa. Ya, orang itu kalau tidak mengenal Allah tidak mungkin akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Di kehidupan nyata kita pun kita melihat ada orang-orang yang tidak mau dengar firman, gak mau dengar khotbah. Kalau diajak walaupun Kristen ya, ayo dengar khotbah, gak mau. Kenapa ya? Karena memang dia tidak mengenal Allah secara pribadi. Ayat yang keempat, tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Ayat 5, lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Ayat 6, pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Jadi saudara, justru ketika Musa dan Harun datang menghadap, bangsa Israel semakin ditindas, bukannya semakin diberi anugerah, tapi semakin ditindas. Firaun berkata, suruh mereka bikin batu bata dan jeraminya jangan kamu kasih, biar mereka cari sendiri itu jerami. Dan jangan dikurangi jumlahnya, biar mereka bikin lebih banyak atau sesuai itu. Tapi tidak perlu kamu memberikan mereka jerami. Ketika Musa dan Harun membawa pesan itu, bangsa ini semakin ya diperberat, saudara. Ya, Firaun berkata, disuruh tambah pekerjaan mereka. Ayat 9 berkata, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Ayat 10, maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatkannya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh dikurangi. Jadi mereka semakin ditindas. Ya, Musa dan Harun membawa pesan mereka kepada Firaun bagaimana yang disuruh oleh Allah. Akibat yang tidak menyenangkan adalah kerja yang semakin keras dan berat, serta penindasan yang semakin kuat terhadap orang-orang Ibrani. Jadi saudara, memang kadang-kadang kesukaran muncul sebagai akibat dari ketaatan kepada Allah. Ya, tapi apakah kita mau mengikut Tuhan atau ya mau tetap tinggal dalam penderitaan? Bila hidup kita menyedihkan, jangan beranggapan bahwa kita telah kehilangan kemurahan hati Allah. Ya, kita bisa saja menderita karena kita berbuat baik dalam dunia yang jahat ini. Untuk sementara waktu Tuhan izinkan mereka semakin tertindas.
Tetapi untuk menggenapi rencana Tuhan memang seringkali ada harga yang harus dibayar. Ayat yang ke-12 dikatakan, lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Fir'aun memukul mandor-mandor Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Ayat 6-15, sesudah itu pergilah para mandor-mandor Israel kepada Fir'aun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti ini terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan membuat batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Ayat 17, tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Ayat 19, maka mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Fir'aun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Saudara, para mandor-mandor ini berada dalam posisi terjepit, ya, jadi di tengah-tengah. Mereka diangkat oleh orang Mesir untuk menjadi mandor atas orang Israel. Tapi mereka juga orang Israel, saudara. Ya, dan mereka akhirnya mengeluh kepada Musa karena tekanan yang begitu berat itu. Ya, dan mereka berkata, apa yang sudah kamu lakukan ini kepada kami? Engkau memberikan pisau kepada Raja Fir'aun untuk membunuh kami. Ya, jadi kita melihat mula-mula mereka mencoba menyuruh orang-orang itu menghasilkan jumlah yang sama. Kemudian mereka mengeluh kepada Fir'aun, akhirnya mereka mendatangi Musa. Saudara, kita melihat ya, barangkali ya kita pun ada dalam keadaan yang sama, merasa terjepit di tempat pekerjaan atau hubungan keluarga ya, atau di gereja kita mengeluh, atau kita datang kepada pimpinan atau ya pengawas-pengawas yang kita pikir mereka bisa memberikan arahan atau kebebasan kepada kita. Tapi lihat, seringkali Tuhanlah yang mengizinkan hal itu. Mereka tidak mengerti rencana Tuhan, mereka tidak mengerti karya Tuhan, mereka tidak mengerti akan janji Tuhan, sehingga mereka menyalahkan Musa dan Musa dan Harun yang nyata-nyata membawa pesan Tuhan. Jadi kita belajar dari sini, daripada saudara datang ke pemimpin atau kepada orang untuk mencari pembelaan, lalu kita bukannya dibela malah dihukum. Mari kita belajar hari ini untuk lebih mencari Tuhan daripada mencari manusia, saudara ya. Lalu di sana dikatakan, mereka berkata, mereka bilang, kamu sudah memberi pisau kepada orang Mesir untuk membunuh kami. Ayat 22, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. 24, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka pergi dari negerinya. Ketika Musa juga mendapat tantangan dari orang Israel sendiri ketika mereka memarahi Musa dengan apa yang sudah dilakukan.
Musa menghadap kepada Tuhan dan Musa berkata, apa yang sudah engkau perbuat Tuhan? Mengapa aku yang engkau suruh untuk menyampaikan pesan ini? Setelah aku menyampaikan pesan, justru bangsa ini ditindas dengan bengis. Kenapa tidak engkau lepaskan saja umatmu? Ya, kenapa engkau melakukan ini kepada umatmu? Saudara, seringkali kita pun mengalami hal yang sama, kita tidak mengerti rencana Tuhan. Waktu kita mengalami hal yang tidak enak, kita tidak mengerti bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk melihat kemuliaan-Nya, membawa kita kepada sebuah rancangan yang terbaik. Karena itu kalau hari ini saudara sedang ada dalam tekanan, masalah, persoalan yang berat, bersabarlah, berserahlah, percayalah Tuhan itu tidak pernah salah dan Dia tidak pernah jahat. Dia selalu menyediakan rancangan yang terbaik bagi kita, saudara. Ya, dan karena itu kita belajar hari ini. Ya, ketika Musa mengalami hal itu, dia berkata kepada Tuhan. Dia memprotes Allah. Dan dia berkata, kenapa engkau tidak langsung saja menyelamatkan umatmu? Ya, kenapa Tuhan? Ya, malah mereka makin dalam tindakan yang bengis oleh Firaun. Saudara, kita hari-hari ini harus mencoba untuk menyelami rencana Tuhan dalam hidup kita, karena yang tidak enak itu belum tentu tidak baik. Sebaliknya yang enak itu belum tentu baik. Bisa jadi yang enak menjerumuskan kita, yang tidak enak itu menyelamatkan kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biarlah kami juga belajar dari kisah hidup bangsa Israel. Bahwa yang pahit itu tidak selamanya mencelakakan kami. Seringkali untuk menggenapi rencana Tuhan, kami harus sungguh-sungguh berserah dan percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Sekalipun ada masalah, tantangan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa bagi semua anak-anak-Mu, Tuhan, umat-Mu malam hari ini. Mungkin mereka sedang ada dalam tekanan, persoalan, masalah yang berat. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan kami berdoa Bapa, apapun yang sedang kami hadapi, ajar kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Rencana-Mu yang besar sedang digenapi atas hidup kami. Asalkan kami taat berjalan sesuai dengan firman-Mu. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Bahkan masa depan kami Tuhan yang pegang. Berkati keluarga besar kami, bahkan kalau ada yang belum mengenal Engkau, Tuhan jamah dan lawat. Tuhan, setiap mereka sedang terbaring sakit hari-hari ini, Engkau jamah. Kalau sakit penyakit datang karena dosa, mohon pengampunan-Mu. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau memang karena Tuhan izinkan kami alami, biarlah kami boleh menerima segala hal di hidup kami dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Kau juga Tuhan yang memberkati untuk setiap mereka Tuhan hari-hari ini yang sedang terbaring sakit. Terus Tuhan anugerah-Mu melimpah turun. Bahkan Engkau juga Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan kami. Berkati mereka dalam tekanan hidup yang berat, hutang piutang, masalah keuangan, pemulihan ekonomi boleh terjadi. Mereka rindu menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Terima kasih Bapa atas segala anugerah atas hidup kami. Mereka yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, amarah, kepahitan, kebencian, dendam, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan kepahitan, kebencian, dendam, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau bebaskan kami. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Dalam nama Yesus, keturunan ilahi Tuhan percayakan. Juga Tuhan yang memberkati untuk setiap mereka yang rindu dapatkan pekerjaan hari-hari ini. Tuhan, Engkau tolong buka jalan yang berkekurangan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati bangsa ini.
Berkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI, Polri. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, terjadi pemulihan atas Indonesia. Hujan pertobatan tercurah agar rakyat Indonesia boleh berbalik dari dosa-dosanya, datang kepada Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah yang baik yang Tuhan boleh berikan buat bangsa kami. Ampuni bangsa ini Tuhan, pulihkan bangsa kami dari segala niat-niat jahat orang. Kami tolak, patahkan, hancurkan setiap mereka yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan sesuatu yang lain. Kami berdoa untuk pemilihan umum 2024 nanti. Tuhan sudah memilih satu calon yang terbaik buat bangsa kami. Kami membawa dalam doa-doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh bangsa-bangsa yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, 5 benua. Tuhan terus memberkati mereka yang setia berdoa, lawatan-Mu terjadi, bahkan jawaban doa kami boleh terima. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. And there I find you in